Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawal Bahiro. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal fungsi dengan metode dissection dengan menggunakan aplikasi Excel. Itu yang pertama, kita bikin kolom seperti ini, dan kemudian kita isi aja yang xn itu dengan angka 1, xn plus 1-nya itu dengan 3, dan xt itu kita masukkan rumus, itu dengan sama dengan dalam kurung ini xt itu sama dengan rumusnya xn plus 1 dibagi 2. Jadi dalam kurung kita masukkan xn itu berada di B6, berarti kita tulis B6 ditambah C6 kan xn plus 1 ada di C6, lalu dibagi 2, maka dapat hasilnya itu 2. Untuk fxn berarti kita tinggal masukkan saja dengan soal yang ada, yaitu fxn berarti sama dengan dalam kurung xn itu kan berada di B6 angka 3, jangan lupa kita tulis angka 3, lalu kita kurangin 5 dikali dengan menggunakan bintang dalam kurung, kita tulis lagi B6 pangkat 2 dikurangi 2 dalam kurung, jangan lupa bintangnya, oke, dalam kurung B6, lalu dijumlah 10, oke, enter, maka dihasilkan hasilnya 4. Dan untuk fxn itu sama aja rumusnya, tinggal kita masukkan yang ini fungsinya, tinggal kita copy aja, ya, kita masukkan di sini dan kita ganti aja, ini kan fxn plus 1, berarti kita masukin yang ini, yang C6 ya, jadi kita ganti aja tinggal C6, yang ini juga kita ganti C6, yang ini juga kita ganti C6, jadi akan didapat hasilnya min 14. Untuk fxt juga sama dengan yang ini, tinggal kita copy aja, tadi kan sudah copy, tinggal paste, kita masukkan yang ada di sini, berarti ini kan fxt, berarti kita masukkan yang ini, berarti D6, kita ganti D, ganti B, ganti D, enter. Dan untuk fxt itu kita rumusnya tinggal kita kalikan saja. fxt itu ada di kolom fxt G6 dan dikali xn nya di E6, tutup enter, oke. Nah, kalau sudah dapat dan hasilnya fxt kali fxn nya itu sama dengan negatif, berarti kalau untuk mengerjakan metode dissection itu punya syarat, itu jika hasil dari fxn kali fxt nya itu lebih dari 0, maka fxn sama dengan xt, dan jika fxn kali fxt nya itu kurang dari 0, maka xn plus 1 itu sama dengan xt. Dan untuk rumus xn nya, karena ini
hasilnya negatif, maka xn-nya rumusnya yaitu if oh iya, jangan lupa dikasih sama dengan dulu, if dalam kurung H6 itu ya kode perkalian fxt-nya H6, karena ini kurang dari 0 berarti kita tulis H6 kurang dari 0 tanda petik titik koma B6 koma D6, yaitu jika hasil dari x6 itu kurang dari 0 maka hasilnya xn itu sendiri atau xt. Maka rumusnya kayak gini, karena ini termasuknya fxt kali fxn nya itu kurang dari 0, itu hasilnya negatif. Ada oh ya, ini salah, ini harus pakai koma. Nah, ini hasilnya xn itu tetap 1. Dan untuk yang xn plus 1-nya itu rumusnya sama aja kayak ini. Kita copy. Oke. Terus kita paste, tapi yang ini diganti. Karena ini kan hasilnya itu ini kita ganti D, dan yang ini kita ganti dengan C, karena xn plus 1-nya itu sama dengan xt, dan xt-nya ada di D6, jadi kita D6 terlebih dahulu, baru kita ketik yang kolom yang ada xn plus 1-nya. Oke, dan didapat xn plus 1-nya dengan 2. Dan untuk xt-nya dan seterusnya kita tinggal copy aja. Copy-nya kayak gini, kita tarik, dan dapat hasilnya seperti ini. Ini ada yang copy, kita delete. Ini juga kita delete. Oke. Nah, ini udah dapat rumusnya masing-masing. Setelah itu kita tinggal copy aja sampai ke bawah sampai kita mendapatkan hasil dari xt itu mendekati 0. Ada yang salah. Ini ada yang salah. Apa ini? H8 kita pendek. Bentar. 7 B6 deh. Oh, ini dia yang salah. Saya masukin rumus, bentar. Harusnya ini D6. Oke, kita enter ulang lagi. Ini juga harusnya C6. Oke, kita enter. Kita coba lagi. Kita tarik ke bawah. Oke, kita dapat untuk fungsi xt-nya kita dapat ini karena dari hasil tersebut yang paling mendekati 0 yaitu hasil ini, maka kita dapat hasilnya angka
ini 3 dari ini. Kita tandain B, dan ini juga kita udah tandain X-nya. Nah, maka didapat untuk akar fungsi soal ini yaitu 3 dari ini. Baik, soal berikutnya yakni tentang metode bisection, yang mana kita mempunyai soal seperti ini. Kita mempunyai soal persamaan X pangkat 3 dikurangi 7X tambah 1 dengan nilai epsilonnya atau nilai errornya itu adalah 0,002. Nah, baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja kita bahas soalnya dengan menggunakan aplikasi Excel. Yang pertama, kita harus membuat kolom seperti ini. Kemudian kita isikan iterasi tersebut dengan angka 1. Kemudian kita di sini diminta untuk menentukan secara random batas atas dan batas bawahnya. Nah, kita ketikkan batas bawahnya, batas atasnya itu misalkan nilainya adalah 2,6, kemudian nilai batas bawahnya adalah 2,5. Nah, untuk mengisi nilai C ini kita menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi nilai B ditambah nilai A dibagi 2. Maka didapat nilai C-nya adalah 2,55. Nah, kemudian untuk mengisi fungsi A ini, kita menggunakan nilai A ini kita masukkan atau substitusi kepada persamaan X pangkat 3 dikurangi 7X tambah 1. Maka didapat nilainya adalah min 0,875. Nah, untuk mengisi nilai fungsi B ini kita tulis, kita ketikkan dengan rumus X pangkat 3. Kemudian kita pangkatkan dengan 3 kurangi 7 dikali nilai B tersebut, kemudian ditambah dengan 1. Nah, maka didapat nilainya itu adalah 0,376. Nah, hal yang serupa kita lakukan pada fungsi C ini. Kita pangkatkan, kemudian kita kurangi dengan 7 dikali dengan nilai C ditambah dengan 1, maka didapat nilainya itu adalah min 0,26863. Kemudian fungsi A dan fungsi C ini kita kalikan. Nah, maka didapat nilainya itu 0,235047. Kemudian nilai B dikurangi dengan nilai A. Nilainya didapat adalah 0,1. Nah, apakah pencarian telah selesai? Nah, di mana indikasi dari pencarian sudah selesai atau persamaan sudah ditemukan? Indikasinya adalah jika B kurangi A nilainya ini lebih kecil atau sama dengan dari nilai epsilon, sementara nilai epsilonnya itu masih jauh, masih 0,1. Nah,
Dalam hal ini masih jauh, oleh karena itu kita lanjutkan sampai selesai atau persamaan tersebut sudah ditemukan. Kita lanjut pada iterasi yang kedua. Nah, kemudian jika fungsi A dikali fungsi C itu nilainya kurang dari 0, maka kita menggunakan nilai B dan C. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus penyabangan atau if pada Excel. Nah, maka didapat nilai pada iterasi yang kedua, nilai B-nya itu adalah 2,6. Nah, kemudian untuk mengisi iterasi yang kedua pada A, kita sama menggunakan rumus if. Nilainya itu misalkan lebih dari 0, maka kita menggunakan nilai C, jika tidak menggunakan nilai A. Nah, nilainya itu didapat 2,55. Nah, ini kita langsung tarik ke bawah saja. Nah, apakah ini sudah selesai atau belum? Kita tahu bahwasanya 0,05 itu haruslah lebih kecil dari nilai epsilon yang sudah ditentukan. Maka dari itu kita tarik ke bawah. Nah, jadi nilai 0,00156 ini lebih kecil dari 0,002 pada nilai epsilon tersebut. Jadi kita sudah selesai pada soal ini. Nah, kita tandai. Nah, kemudian kita ambil nilai C-nya itu didapat 2,571094. Kita tandai juga. Nah, jadi soal terkait metode bisection yang kedua sudah selesai. Baik, selanjutnya ke nomor berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal pembahasan yang ketiga terkait metode bisection dengan fungsinya itu x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 3x kurangi 3 dengan nilai epsilonnya itu 0,0001. Langkah yang pertama kita harus membuat beberapa kolom seperti yang terdapat pada layar. Kita di sini menggunakan nilai 1 pada iterasi, kemudian kita tentukan nilai batas atasnya itu 2 dan nilai batas bawahnya itu 1. Nah, untuk mengisi nilai pada kolom xt ini kita menggunakan rumus Nah, jadi nilai pada kolom xt sudah ditemukan, nilainya itu 1,5. Kemudian nilai xn-nya itu 1 kita substitusikan kepada fungsi yang terdapat pada soal tersebut. Kita ketikkan maka nilai fungsi xn sudah ditemukan, nilainya itu adalah min 4.
Kemudian nilai xn tambah 1 kita substitusikan pada persamaan pada fungsi tersebut. Nah, kita ketikkan maka didapat nilainya itu adalah 3. Kemudian nilai xt kita substitusikan ke dalam fungsi tersebut. Nah, maka fungsi dari xt kita dapatkan nilainya adalah min 1,875. Kemudian fungsi xt dikali fungsi xn kita kalikan, maka fungsi xt dikali dengan fungsi xn itu nilainya adalah kita dapatkan 7,5. Nah, kita lanjutkan pada iterasi yang kedua. Nah, sebelumnya kita tahu bahwasannya fungsi xt dikali fungsi xn ini nilainya ditemukan 7,5. Nah, dari indikasinya bahwasanya pada soal yang ketiga ini nilai epsilonnya itu atau nilai errornya itu adalah 0,001, sementara kita menemukannya adalah 7,5. Kita lanjutkan pada iterasi yang kedua. Nah, sebelumnya pada iterasi yang kedua pada nilai xn tambah 1 ini kita cari dengan menggunakan rumus penyabangan atau rumus if. Nah, kemudian kita gunakan nilai dari perkalian fungsi xt dikali fungsi xn. Nah, kemudian jika nilainya kurang dari 0, maka kita menggunakan nilai xt, dan jika tidak, kita menggunakan nilai xn tambah 1. Maka didapat nilai pada iterasi yang kedua xn tambah 1-nya itu ditemukan 2. Nah, kemudian untuk mengisi iterasi yang kedua pada xn, kita menggunakan rumus penyabangan juga atau if. Kita gunakan nilai dari perkalian fungsi xt dan fungsi xn. Jika nilainya lebih besar dari 0, maka kita menggunakan nilai xt. Jika tidak, kita menggunakan nilai xn. Nah, jadi kita temukan bahwa pada iterasi yang kedua nilai xn-nya itu adalah 1,5. Kemudian kita tarik. Nah, di sini pada iterasi kedua pada nilai fungsi perkalian fungsi xt dan xn kita peroleh nilainya itu adalah min 0,322565525. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya indikasi dari epsilon pada soal tersebut nilai yang mana nilai epsilonnya itu adalah 0,001. Hal ini masih jauh. Oleh karenanya kita tarik sampai ke bawah sampai nilai dari fungsi perkalian fungsi tersebut nilainya adalah 0. Nah, ini dia
pada nomor iterasi yang ke-51. Di sini sudah 0 karena pada soal yang ketiga ini, pada soal tersebut nilai epsilonnya adalah 0 atau nilai errornya adalah 0. Maka pada nilai xt-nya itu kita peroleh nilainya itu adalah 1,732051. Nah, jadi pada soal nomor yang ketiga kita sudah ketahui bahwasanya nilainya adalah 1,732051. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.